صح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Amma ba'du, tiang hormati para guru-guru tiang, segenap pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tebarang-barang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah bersama-sama hadir majelis taklim. Jadi Bapak Ibu tiang, siaran dengan hadir majelis taklim ino pahalana santa di sini beli. Daka nah hadir majelis taklim dalam keadaan ngantuk. Dah keadaan ngantuk mau itu pahala. Apa pahalanya orang hadir majelis taklim? Kata baginda Rasul, ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu itu lebih hebat daripada salat 1000 rakaat, salat sunat. Bapak-bapak, ada nggak pelunggu yang sholat sunat 1000 rakaat? Ibu-ibu, ada pelunggu sholat 1000 rakaat? Sang dek neman. Kadang terawih doang 20 telu balu rakaat, kadang milian itu imam. Apalagi sholat 1000 rakaat. Maka hadir majelis taklim sekalipun sebentar Bapak Ibu tiang, pahalanya lebih cakep, lebih gede di hadapan Allah Ta'ala daripada sholat sunat 1000 rakaat. Daka pun faham dek tefaham, ngerti dek tak ngerti, yang penting tahadir majelis taklim, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian jelasan dah sering kita sebut keutamaan orang hadir majelis taklim. Ino arak supuk dengan sino pogoyana tukang morana angkepeng rentenir. Biasanya orang yang begini Bapak Ibu biasanya meninggalnya su'ul khotimah. Ciri biasanya munara dengan ngenu modelna ino insya Allah kemungkinan besar su'ul khotimah, susah ngucapin kalimat syahadatnya di akhir hayatnya. Tetapi aneh bin ajaib, lewat waktu sinu arah dengan tukang marana angkepeng tungtung lancar bacaan kalimat syahadatnya di akhir hayatnya. Orang-orang pada bingung, apa gawina dengan sini? Padahal terkenal tukang marana angkepeng tiba-tiba meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Apa gawina? Ternyata perkara itu ditanyakan kepada salah seorang ulama. Setelah ditanyakan, wahai Habib, Tuan Syekh, ini kenapa ada orang li gubukku? Kenapa katakan pogoyana tukang marana angkepeng? Cuman kok li akhir hayatnya lancar kalimat syahadatnya dengan sini ngana? Ternyata ditanya, siapa yang meninggal dunia? Oh, fulan bin fulan. Nih, nyarana si meninggal dunia. Ternyata dikenal sama seorang ulama ini, Habib ini. Setelah ketuan ternyata dengan sino wah ya sekali nah hadir majelis taklim beliau. Majelis taklim Syekh, majelis taklim Habib ulama ini. Ternyata hadirnya di majelis taklim ndek na niat na katok ngaji ndek laguan kebetulan dengan si nyinggak kepeng ya tama nimbrung katok ngaji kita amono otak nang pilu ya tama dengan sini. Ternyata niat ndek na katok ngaji laguan na meta dengan si berotang le iya
lagu berbarengan dengan turunnya rahmat Allah. Ia tama turun rahmat Allah Ta'ala, padahal dikna berniat ngaji Bapak Ibu tiang. Tetapi karena dia ngaji tokol nimbrung semendak, pas turun rahmat Allah Ta'ala. Karena turunnya rahmat Allah Ta'ala, karena yang ngaji sino ya mina ya dengan sino husnul khatimah, padahal pogoyana lengi. Kita contoh apa nah? Yang kita contoh gemar ngajinya. Ini ke contoh rentenir naja nah. Dan contoh birang merana angkepeng naja nah. Yang kita contoh gemarnya yang ngaji, padahal dia sengaja ngaji. Apalagi pelungguh Bapak Ibu tiang. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan si demen gemar baca salawat itu ada dalam kitab Tangqihul Qaul laran kitabna. Ino ada dengan kanak bajang telah luar biasa. Telah nasino muntebu nyebut dia ukurannya kelepuan si lengi-lengi besangna doang. Coba nginam berem kelebet, sholat gratis, puasa ndegirang, bebotoh culuk. Jadi si ngono-ngono gawe nah kanak bajang ini. Ternyata kitab surah jelasana tiba-tiba ninggal dunia. Ada yang mimpiin ini anak muda kok surga tempatnya. Tung lek surga tau anak anak bajang sini, padahal pogoyana lengi. Orang-orang pada bingung. Ternyata dicanya dalam mimpi itu. Ngana kanso bau WP tama surga. Apa aja gawe padahal gubuk tekannya. Sinda paling terkenal ketua geng memaling, ketua geng girang-girang brem. Apa gawe dah? Ternyata dulu saya pernah mendengar orang ngaji. Jadi setelah ngaji sino bersolawat, aku play katku bersolawat. Ketika beli ongkatku bersolawat, terdengar si dengan si dalam pengajian sino bemilu ya bersolawat. Berkat itu solawat itu saya curahkan, saya sampaikan karena kerinduan kepada baginda Rasul. Ya mina aku dakwaan diberikan oleh baginda Rasul, diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan si luar biasa. Kenapa? Berkat solawat. Nah sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Dalam suatu riwayat Imam Malik, riwayat Imam Muslim dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, baginda Rasul menjelaskan apa bahasa baginda Nabi, ala adullukum sahabat meleke sidat yang badak melendek pelunggu sahabat, saya kasih tahu ala amalin melendek sidat sahabat, saya kasih tahu ada amalan yang kalau diamalkan amalan tersebut, kata baginda Rasul, yamhu bihil khataya wa yurfa'u bihi darajat. Amalan sino amun tegawe ya ino insyaallah ngahapus dosa salah. Hapus dosa salah. Kedua, ngangkat derajat.
Jadi setiap tegawi pogoyan sino hapusna dosa salah tesi beji-beji si Allah Ta'ala. Setiap kita lakukan amalan itu, Allah Ta'ala angkat derajat orang yang mengamalkan amalan tersebut. Be amalan sino telu bahasa baginda Rasul dalam riwayat tersebut. Be si pertama sino kata baginda Rasul, isbaghul wudu alal makarih. Aparan ngano? Sempurna sina wudu padahal le waktu sina musim telir, musim dingin di takawangan turai. Lagu sempurna sina wudu Bapak Ibu tiang. Bagus sina wudu, bagus sina besok muka, besok imai kalau pu anna gawe na salah sunnah wudu kalau pu anna gawe na dalam keadaan dingin luar biasa. Oh insyaallah mun le ite jana le Indonesia le Lombok je sedingin teh de teman daitna dingin le tanah Arab. Jadi mulai tanah Arab sino kan telir. Jadi amun le itu jaket kadang 2 telu. Nah, jirina jaket kadang 2 telu. Amun teberiak bahasa toyana telu lara. Kaus. Seandainya dek wajib wudu dek tekawagan wudu. Saking telirna luar biasa. Nah, jadi kan mohon maaf tadi mohon maaf lupa tiang. Jadi sebelumnya tiang kanak toya. Tahu belum namanya toya? Toya. Pasti na orang kada nih. Jadi toya sinamun bahasa Maulana Syekh tahu iya. Tahu iya. Cekat dia, hebat dia. Nah itu bahasa Maulana Syekh. Jadi toya sino aikmal nanti pelunggu ketemu perempatan aikmal tapi belok kiri. Loh sekitar 1 kiloan lah. Setelah itu nanti selamat datang di desa Toya. Nah ya waktu no tok teh. Nah kemarin gubuk tiang tuh agak teme sekedi. Gubuk bangkat. Nah jadi ya lengan tiang. Nah kebetulan tiang dulu mahat. Setelah tidak selesai di mahat, ternyata Allah pilih pergi ke Mesir dan melanjutkan studi di Mesir. Niki beliau termasuk senior tiang di mahat. Jadi kakak kelas tiang, beliau kanda tiang di mahat. Jadi beliau tingkat 3 atau 4, tiang tingkat 2. Jadi beliau kakak kelas tiang di mahat. Dan alhamdulillah ketemu di sini. Nah jadi itu si pertama harus tersempurna cara wudu. Terutama jemaah papata si puasa Bapak Ibu sempurna na bagus si wudu. Nah, bapak tepuasa sino. Lagu jemaah amun tepuasa Ramadan, dende macam-macam. Kenapa? Kalau Ramadan itu yang sunnah-sunnah kayak kumur-kumur, sok nangano-ngano si tenggawe ya. Jadi amun tepuasa, ya wano, dende papa ada puasa dekat 3 truk ngane. Ko lagi arak dengan ngane ya. Ya meta-meta sekeji. Kenapa sanara urut-urut tamangan agan mai idapna kan dende amun tepuasa. Jadi amun tepuasa jakna ya yang sunnah sok tegawe kah sok dan dende tertinggalan. Nah ini si pertama sempurnai si wudu. Nah bagus si tam besok mukanta besok imanta yakin tiang kelepuan pelunggu tahu rukun wudu mulai dari niat sampai tertib. Maka semua rukun wudu itu bukan sekedar tahafal Bapak Ibu. Lagu tak amalang nak kena sarantes wudu sino. Kadang-kadang dengan wudu tabe. Kadang-kadang tan wudu. Kan salah sih nah. Cara wudu kan harus dendek sampai na kerangkat, jangan sampai tangan kita kerangkat. Peta ya bagian sinde naman kena wudu. Oh no, kelepuannya. No, jadi harus semuanya kena air wudhu itu pada bagian-bagian yang wajib dibasuh si kena air sini. Nah ini si pertama. Si kedua kata baginda Rasul
Simina derajat orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa salah. Apa itu yang kedua? Kasratul khuta ilal masajid. Nah luwe angkun ta dakuan langkah ta menuju masjid. Mun basan ta daman-daman anang masjid. Takalabat angkun tanang masjid. Kadang ada dengan macam-macam. Berjadwal ya kadang anang masjid. Kadang ada dengan anang masjid sekali, kadang setahun. Kadang 2 kali setahun. Sekali seminggu, kan macam-macam. Ada dengan sekali setahun piran, papah nambait 4 korban. Lah ya palang julu. Idul Adha ini lah ini kuponku kan. Ya palang julu. Padahal panggilan Allah setiap waktu. Jadi arak no sahabat lai aran sahabat sinu Thauban. Sahabat Thauban sini ternyata jauh balina lengan masjid. Ketika wafat ninggal dunia, baginda Rasul kesana mun bahasa toyana belangar bertakziah baginda Rasul kesana. Ketika takziah baginda Nabi, baginda Rasul nanya kepada istrinya, wahai istri Thauban, ada enggak pesan-pesan lengan semama pelunggu sebelum wafat ninggal dunia? Ada ya Rasulullah. Lagu nek kami faham apa gana maksudnya sinu semama tiang berucap mana? Apa katna? Di antara bacaan atau sebutan perkataan yang sering disebut sama Thauban mun bahasa toyana kan dekna lebih jauh nih. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kan dekna semakin jauh lalu pengen mun bahasa kan dekna jauh. Ternyata anak istrinya bingung apa karena wayah sini kan dekna lebih jauh mampu kan dengan katna bingung. Oh ternyata dilihat sama baginda Rasul dimaknakan apa perkataan Thauban. Tahu bapak ibu, rumahnya Thauban lekan masjid kurang lebih ino lumar balena sino 1,5 jam perjalanan beketu anang masjid. Ngulik to ya sampai Islamic Center ya 1,5 jam. Ya 1,5 jam leka anang masjid berarti ulekna 1,5 jam berarti 3 jam nak ketu-kete anang masjid. Ternyata apa? Orang kalau dekat-dekat ninggal dunia itu diperlihatkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun ditulak bingung. Amonara dengan ninggal dunia kadang senyum. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala amal-amal ibadahnya dan apa nagendait selesai ninggal dunia tepegi taang sida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya pun itulah bingung munara dengan wafat ninggal dunia macam-macam tanah. Kadang ara dengan meresi bro Thauban kan sundekna jawab mampu tempat nangana bingung keluarganya. Jadi bapak ibu amonara keluarga siruan tanah dagan sekarat inu kan arak tata caranta ada tata cara kita monara keluarga sekarat. Besi pertama monara gin sekarat seandainya keluarga un basa toyana kurang lebih andang timuang ya nandang kiblat lagi ini mun sekarat ndak ke buru-buru sakit otak kepe andang timu ndak ke man muna tetu gin sekarat. No jadi tage andang timu. Setelah sino orang yang ngebacain kalimah usahakan dalam keadaan berwudu. Sanara dengan meninggal dunia tagan bacaang la ilaha illallah. Itu sim bacaang ya usahakan dalam keadaan berwudu. Setelah itu air wudu bekas wudu sino dakwaan bahasan teang lap apa kena eka. Nah, selain itu usapin ke muka orang yang lagi sekarang. Dendek ke bitang yai, ini wah emberna sekali-kali. Dendek bekas air wudu tak. Kenapa? Pada saat itu syaitan lagi menggodanya, dikasih api, dikasih air. Jadi ya kedua mun bahasa toyana agak nemal, ngono. Genemai idap ndak panasan lalu. Setelah itu dibacakan kalimat pelan-pelan la ilaha illallah. Entah sekali wah
Kalau dia mohon maaf amun nangane elakna bahasa toyana nangane lidahnya begini, berarti yang ngucap sino. Da kan na beli ongkatna mun nangane jakna. Berarti dia berucap sino. La ilaha illallah. Gune terdengar ya. Jadi terdoa mah. Kapan lagi kita sebutin bae amun nyebut ai ngana misalna beng ya ai sini. Baru ucapannya malik kalimat. Dende kena la ilaha illallah kedok me la ilallah ngantangka. Dende dengan sekarat sini beda Bapak Ibu tiang. Tersakit doang lain di daftar apalagi sakaratul maut. Nah, jadi adeng-adeng. Nah, setelah itu kalau misalnya wah lelah nah sekarat, maka jangan lupa kalau ada siwak anu ang ya siwak sino sentiang polongang ya siwak sino taruhkan di air, kasih minum air yang udah nyampur sama siwak. Insya Allah kata para ulama dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, orang yang ngamalin siwak insya Allah lancar kalimat syahadatnya pertama. Dua, orang yang ngamalin siwak insya Allah mudah dalam sakaratul maut. Ternyata itu dipakai. Setelah itu insya Allah ndik nalalah halugin sakarat. Jadi yang namanya sakaratul maut itu Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah, sakitnya luar biasa. Nah, jadi ya kunta agar nabacat sugul ndak nalalah halu dengan si sakaratul maut nuangnya siwak campur sai beng yang inamnya. Kalau gun dendek ke niat kah ganda becat mati beng ya. Ndak kena ngono niat kita membantu supaya apa agar ndak nalalah halu sekarat nalalah kita. Nah, ternyata begitu di antara adab kita. Nah, setelah itu baginda Rasul bilang kepada sahabat itu, ibu apa istri Thauban, apa katanya? Oh, Thauban itu mengatakan begitu. Kenapa? Ternyata Allah perlihatkan selaku amalanna sigirang kato kete anang masjid. Sehingga Thauban berkata apa? Kan dekna lebih jauh mampu masjid sino, seandainya lebih jauh masjid sino, insya Allah semakin boleh bengnaku pahala sida Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kanan sahabat siaran Thauban dakwaan bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya daman aning masjid ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah ta'ala pahalana ketika negirang aning masjid. Oh ya hebat. Maka Bapak Ibu tiang sempatan diri tanang masjid, sempatkan diri kita ke masjid. Jerin dende tapi nak masjid sino mara angkun dengan minak gorong batang. Gorong batang bahasa tinenda. Nah, minak gorong batang. Kita pelunggu Bapak Ibu yang namanya gorong batang no. Kan we apalagi gorong batang sing yang ampel. Weh dengan gotong royong bau ampel. Macam we dengan mina iya. Coba lihat si tama sino arak seki. Saya si tama mayit no doang. Norak be dengan miliki miru temendah. Mayit no doang tama. Kadang mohon maaf arak, kadang masjid Bapak Ibu. Lah papah na bangun ini, wih gotong royong darak milik telat, bagus, hebat. Lagu papa na ngajari aja lelah marbot sini, nenanggor, musi doang dia dengar merangkun dengan si minak gorong batang, luwe dengan minaknya si temara seke, saya si tema sino dengan si ninggal dunia doang si tema. Nah, gini deh tapi nak masjid marina Bapak Ibu tiang. Supaya apa? Karena dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan arak telu dengan fahuwa dhaminun 'ala Allah. Telu dengan ne kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjamin dengan sini. Saya di antaranya si telu sino, di antaranya yang tiga itu Bapak Ibu tiang dengan si girang anang masjid Bapak anak lengan leka lengan barina sampai masjid sampai nulik dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya, kesehatannya, kelapu anak terjamin insya Allah Ta'ala.
amunara dengan girang aning masjid. Maka Bapak Ibu tiang dengan keren no. Dengan si macam-macam kadang dengan mohon maaf kadang ngarak dengan gunung macam manang natai wah gunung Rinjani sering gunung si atas besang natekit liburan macam-macam arak dengan macam watawna nayana sini belampak leka ani itu liburan leguan sinon dek naman termasuk dengan keren. Amun seandainya masjid di julun idong le noah tekinnya. Kalau ada masjid di depan rumahnya den wah tai dia dengan keren sino. Dengan si keren sino saya dengan le atene sino masih yarak terpaut sama masjid. Makanya baginda Rasul menjelaskan dalam riwayat sahih arak pitu dengan sigan mau naungan erak le akhirat. Satu di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kanak bajang dengan singumbe si hatinya terpaut sama masjid. Ini dengan siapa? Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Terutama nangkali bulan Rajab. Jadi lek bulan Rajab sini bulan si santai di sini mulia. Bulan agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala memiliki 12 bulan. Si 12 bulan ini arah 4 bulan. Bulan simpat sini ada dinaran bulan-bulan haram. Paran bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sopona bulan haram tersebut bulan Rajab. Mereni bulan Rajab. Maka pahala tenggawe pogoyan bagus di bulan Rajab. Beda dari pahala di bulan-bulan yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu tiang di bulan Rajab nih telatih diri ta ngapain? Latih diri ta tayak anang masjid. Agan jemaah Ramadan terbiasa tanang masjid. Agan nak najari kebiasaan. Apa kebiasaan? Misal namun malam pertama Ramadan alhamdulillah full masjid sini. Mun akhir-akhir je lah macam sab sini modelnya. Saya sing masjid sino ita Bapak Ibu. Saya sing mena irame masjid sino ita Bapak Ibu. Saya sing mena sepi ita. Maka tapina dalam atentesino bagaimana memakmurkan masjid agan terbiasaan dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab kata para ulama perbanyak istighfar. Yang punara alanaran istighfar bulan Rajab. Di bulan Rajab latih diri puasa agan jamak di Ramadan dini tak kaget. Puasa sunat perbanyak di bulan Rajab itu. Nah, kadang ada dengan bung betu kum puasa di bulan Rajab. Kan jana hadisna dhaif, mana pu hadisna maudhu, mana. Oh, jangan salah Bapak Ibu tiang. Jadi dalam riwayat sahih itu baginda Rasul mengatakan kepada sahabat, arak sahabat kata baginda Rasul, sum. Kata baginda Nabi, puasa wahai sahabat. Fil hurum li bulan-bulan haram watruk. Jadi mun basan sahabat amun pe bau puasa li bulan-bulan haram. Bulan haram be kanana bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kanca bulan Rajab. Amun pe bau puasa li itu perbanyak puasa. Amun dek da bau tinggalang dina ngumbi-ngumbi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanggo na puasa sunat dengan boleh. Bahkan bagi bapak ibu terutama ibu-ibu tiang si masih yarak otang puasa pelunggu pecat kodok yeli bulan
rajab. Adik-adik siwa balik sinina sang nama sio tang puasi pe becat kadak li bulan rajab. Dendeng na dua arak dua itu lagu kirang terlupa becat gawe ya. Nah jadi itu Bapak Ibu tiap. Jadi si kedua kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam simina derajat orang diangkat oleh Allah. Simina dosa salah tata ampunin sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Luwe angkun ta langkah ta menuju masjid Bapak Ibu tia. Takalba tadaman makmurang masjid ta. Muna baujana iya waktu tenyaman li masjid pinak diri tenyaman li masjid. Nah sehingga Bapak Ibu tiang ino PR ta kelapuan. Bagaimana memakmurkan masjid sebaik-baiknya. Ya tok ngaji, ya tok salat jamaah, ya tok si gawe si bagus-bagus. Supaya apa? Agan li bulan Ramadan agan terbiasa. Ya ampun para ulama berbahasa bulan Rajab sino bulan tok tanam. Bulan Sya'ban ya tok tenyiram. Bulan Ramadan menikmati hasil. Kalau bulan Rajab ndarak tatanam, bulan Sya'ban apa tagin siram, bulan Ramadan belengan temu hasil. Nah sehingga Bapak Ibu tiap parana le bulan Rajab sini ke barang-barang. Nah adik-adik tepocu-pocu kun adik-adik tiap. Nah si ketelu kata baginda Rasul simina derajat orang diangkat oleh Allah Ta'ala yang jalan diampuni dosa salah. Apa itu diantaranya? Diantaranya intidharus sholah ba'da sholah. Apa sih no? Menunggu waktu sholat silain ngadu pegoyan bagus. Misalnya marek nih apa sih gawe telik waktu sini kita nunggu waktu maghrib waktu isya ta ngadu amal soleh. Apa amal soleh ta? Nih barang-barang itu hadir li majelis taklim. Ini termasuk salah supu pegoyan si bau ngampunin dosa salah sing angkat derajat. Jadi terisi waktu antara waktu sholat silain kenca waktu sholat berikutnya dengan amal soleh. Ya boleh kitab Al-Madkhal karangan Imam Ibnul Hajj. Pertama-tama le kitab beliau sino 2 jilid kitabnya. Jelasannya si beliau amun tak hadir majelis taklim, amun tak hadir majelis si mare ini Bapak Ibu niatang luwe niatnya si bagus-bagus. Apa niatnya misalnya peniatang agan mau iktikaf. Niat iktikaf. Kedua niatang gantemu silaturrahim. Ketelu niatang tenunggu waktu sholat berikutnya. Keempat niatang agan mau ngaji. Kelima niat si bagus-bagus. Niatang kelapan si bagus-bagus. Amun tadir majlis madane. Jadi ite nggawe pegoyan seke lagu malaikat sini repot nyatet pahalanya. Padahal pada pegoyan tokol-tokol le bali kadang tetokol le masjid tetokol lagu petokolan le masjid beda. Kalau duduknya orang di majelis taklim itu dihitung dan bersama para malaikat. Bahkan malaikat mau bahasa halumu ila hajatikum. Amun tagirangan nang masjid hadir li majelis taklim, hadir li majelis si bagus sino. Kata malaikat sampaikan sebut hajat daripada nanti hajat itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pegoyan tesini si sekarang ini termasuk pegoyan si santar isinya bagus dan diantara amalan-amalan yang bisa ngangkat derajat dan cara Allah mengampuni dosa salah. Mbaya si telu sino pertama dendek lupa tebarang-barang morong kata singone sino si pertama sino apa si pertama sino dapat si kedua mana tedaman-daman anak masjid
teman-teman aning masjid. Nah, ciri si kedua si baru dendek lupa kelebet angkun teh nunggu waktu sholat si seki, tiba waktu sholat si berikutna ngadu amal soleh. Kabarikutna sempurna ang wudu ta sekalipun na cuaca dingin telir tutup balung sempurnakan wudu. Insyaallah 3 perkara ini amun terbiasa ang le bulan Rajab, insyaallah bulan Ramadan menjadi kebiasaan. Amun wa terbiasa le bulan suci Ramadan ya wahsinu insyaallah keluar dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan aidin al-faizin al-maqbulin, dalam keadaan kembali kepada Allah, dalam kesucian dan terima selebu amal ibadah. Nah, jadi ngono Bapak Ibu, mudah-mudahan ada berkah manfaat untuk kita kelaku anta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sila sangara pelunggu ketuanang, sila. Selesai azan terus. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi maaf Pak, nanti kan kita bicarakan masalah pahala kita atau perbuatan kan. Nah, jadi pahala ini kita peroleh dari perbuatan yang baik, bukan Pak Ustaz, baik dari sholat kita, puasa kita, haji dan lain sebagainya. Tapi ada perbuatan yang menghanguskan pahala yang betul. Banyak yang kita kerjakan. Nah, ini kan kita ingin tanyakan perbuatan-perbuatan yang menghanguskan pahala kita atau perasaan-perasaan hati yang bagaimana yang bisa membakar seluruh pahala yang telah kita peroleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita biasanya biasanya tersade pahala si Allah Ta'ala karena 2 perkara biasanya. Si pertama amun tagirang gawe perintah dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Perintahna salat, gawe salat sino insyaallah dapat ridha Allah taala. Nah, suruhna puasa, kerjakan puasa dengan baik. Si kedua, ampuk tagirang mau ridha dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan selapu si telarang si Allah taala. Nah, kata para ulama dalam suatu riwayat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ino ara supuk riwayat ternyata teninggalang larangan lebih susah daripada tenggawe perintah. Mudah tenggawe pogoyan bagus si agak susahan sino ninggalang apa si larangna si Allah Ta'ala. Sehingga mohon maaf ara kadang pacu na sembayang aku pacu anda ngerosang dengan kenapa? Ya susahan dakuan jauhang diri dengan pogoyan setelarang si Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan Bapak yang bagaimana? Ada enggak amalan-amalan yang itu menghanguskan amal ibadah yang sudah kita lakukan? Ada Bapak Ibu. 1,
Di antara amalan yang bisa menghanguskan amal ibadah kita apa itu? Satu di antaranya amun gawi pegoyan sino karena ria. Apa karena ria? Melet ya dengan sino dia ngerjain amal ibadah. Kenapa? Melet neteparan dengan baju. Ada dengan bersedekah. Loh bagus sedekahnya. Lagu amunnya sebut arana si marbot lengume ya. Wah, aku bersedekah jawas. Nah hati-hati no. Amunnya sebut arana si marbot, alhamdulillah. Ini sebagai pembada bahwa amal tawah sampai tipe masjid. Bukan sampai tipe marbot, tipe pengurus masjid. Amunnya sebut aranta, alhamdulillah. Amun dek sebut dek nangumbe-ngumbe. Jemaah Allah Ta'ala nyebut aranta di negeri akhirat. Nah ini perbaiki bagus-bagus niata papa taparana papa tenggawi pegoyan bagus ini perbaiki dendek sampai narak dalam atentes ini niat si macam-macam. Nah jadi beramal ita dendek agana paran le tau ya sugi dengan sino ngana dendek naran niata sih ngana ada dengan pacu na semayang anang masjid lagu seke meletangna apa genteparan dengan hebat si dengan lui hati-hati jemaah le akhirat dengan singno apa kata Allah Ta'ala lalu tuh pita pahalai pilih dengan si le karena eping gawi pogoyan karena dengan sino ya bahasa Allah Ta'ala jemaah le akhirat. Kedua perkara si girang ngapusin amal soleh si mina pegoyan bagusin telang kehapus. Satu diantaranya amun beruk sino ria. Si kedua girang nyakitin dengan girang gosipin dengan girang mina dengan dek nyaman dengan singanona bapak ibu misal arak pacu na sembayang tahajud baca B ini aja jamak-jamak lagu si A sini girang ngerosang si B maka si A sembayang tahajud B mau pahalana jadi ya mantu-mantu TV si B si A sini jalalah tahajud ternyata si B dakwaan mau pahalana. Kenapa? Karena girang nyakitin dengan ya pok nangano atadruna manil muflis kata baginda Rasul. Sahabat kenal nggak, tahu nggak pelunggu mana orang yang nanti di akhirat itu menjadi orang yang muflis. Muflis itu dengan si pocol, dengan si amuna berdagang dek na beruntung lagu buntung modal nandek na ule apalagi kan mau bating. Apa kata sahabat? Oh tahu ya Rasulullah. Siaran dengan muflis sino dengan amuna berdagang dena ulik modalna ternyata bahkan min nyelengan daganganna. Arah sahabat ngeno jawaban sahabat. Oh apa kata baginda Rasul? Yang namanya orang muflis, orang yang pocol nanti di akhirat itu siapa? Jemaah jauh ya play pahalana. Di akhirat dia bawa pahala, pahala nasino marak gunung, saking beliknya saking tingginya. Tetapi sayang seribu sayang, datang ada orang ya Allah, wah nyakitin aku layak karena oh baitna pahala dengan sino si dengan kita sakitin. Ya Allah, wah ya layak ngarawasin aku mana baitna pahala dengan si luwe sini si dengan si bagi-bagi angna. Ternyata sampai habis pahala itu neng kejenara dengan datang malam. Datangnya orang tersebut ngapain? Lah ya Allah, aku layak wah nyakitin aku layak sekali dengan sini. Teganangan ternyata wah gue pahalana. Ternyata dosa salah orang itu di pembahasan tenung pindah tiba dengan si girang rausin si girang si macam-macamin sino. Ya sino dengan muflis, ya sino salah supu dengan si rugi li akhirat. Makanya salah satu di antara apa perkara yang menghambat dan ngebikin amal soleh tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, girang mina dengan dekna nyaman, girang mina dengan dekna demen li ita, atau mersingone sino girangna ngerausin dengan
Oh, sino termasuk hati-hati Bapak Ibu tia. Nah, itu diantara apa namanya perkara-perkara simina amal dengan sino menjadi diterima atau menjadi kurang di hadapan Allah. Gawe ya pala lu ande nama papa kurang lebih. Nah, jadi Bapak Ibu setiap tenggawi pogoyan bagus teperiki niatan bagus. Setiap tenggawi pogoyan bagus teperiki atente agan milu atente tenggawi pogoyan si bagusin. Nah, ngono kurang lebih. Ya, arah silin Bapak Ibu. Nggih, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak Ustaz, Nggih. mengenai sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang lain. Nggih. Mengenai cara duduknya. Jadi sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang lain itu cara duduknya itu apakah seperti duduknya tahiyatul duduk tahiyatul Pertama. tahiyat awal atau tahiyat akhir? Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Oke. Apakah duduknya seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir? Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau kita sholat sunnah rawatib? Bagaimana model duduknya? Apakah duduknya itu iftirash ataukah tawarruk? Iftirash itu apaan? Iftirash protokol tali tahiyat pertama. Tawarruk meran tawarruk protokol tali tahiyat akhir. Maka dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Jadi kelakuan duduk dalam sholat itu biasanya tokol ta iftirash. Apaan iftirash tapi? Nah, ini aran kan dono. Nah, jadi naente sile kiri pebasan tene. Nah, tokolin ta. Si ne tabe munta tokol salat ne nara nangane. Nah, pembahasan tiang dengan nono. No, andang kiblat arah dengan dede dengan ne. Apalagi arah dengan tabe kebalak ngene kan. Bangun sakit naik aja balurang so. Lagu mau sehat jangan cari cara yang paling sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, semua duduk dalam sholat biasanya duduknya seperti ini, kecuali duduk yang apabila setelah protokol nasino salam ya, berarti tahiyat akhir, berarti tabi ngene kan. Nah, ini aran tawarruk arana. Amun yang ini arana iftirash mun basan kitabna. Amun begini ini namanya tawarruk. Berarti amun wah 2 rakaat, biasanya kan kita sholat sunat rawatib 2 rakaat. Maka mun selesai mun sholat sunat rawatib 2 rakaat, berarti kan setelah 2 rakaat salam. Berarti tahiyat kita tahiyat akhir. Berarti dong ngene yang kun totokol, nggih, ngene yang kun totokol. Pada para jamaah salat tarawih itu ada dengan jak ngene doang kun nepir. Bah, dokoan rakaat terakhir baru ngene. Bapak Ibu, yang namanya tawarruk itu nene inti disunahkan duduknya kapan? Apabila setelah totokol marakne langsung kita salam. Jadi ngene dong cara duduk amun tekanti salat sunat rawatib nggih. Berarti kalau pelunggu salat sunat rawatib 2 rakaat, maka cara duduknya meresi baru. Lagu amun da salat sunat rawatib 4 rakaat sekaligus, maka nanti rakaat terakhir doang pelunggu rakaat terakhir duduk terakhir. Nah, berarti duduk yang lain itu iftirash. Iftirashino si kiri tetokolin si mohon maaf si tombong teng no bahasa Jawa. Nah, ngono kurang lebih. Nah, iya jelasannya di kitab-kitab fikih. Sama dengan misalnya amonara dengan si sujud sahwi. Misalnya dengan ganda sujud sahwi. Nah, maka amona tau diri nagan sujud sahwi. Sekalipun tahiyat akhir dendek man protokol tamara angkun protokol tahiyat akhir. Misal, tapi mohon maaf.
Misalnya dengan kali dalam mazhab Syafi'i sino kunut subuh sino termasuk sunnah ab'ab. Kalau ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Ara dengan lupa ya sujud sahwi. Rupa na kunut. Maka balik tahiyat akhir sino kan mula je ngani protokolna tapi tahiyat akhir. Lagu amona tau diri nagan sujud sahwi maka ngani protokolna li tahiyat akhir. Kenapa? Karena gana sujud sahwi mampu 2 kali. Berarti sujud Allah subhanahu sujud lagi baru li tahiyat apa sigan salam baru nangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kurang lebih. Jadi intinya apa Bapak Ibu tiang? Biasanya semua salat sunat, semua duduk dalam salat itu meraangkun protokol tahiyat awal kecuali duduk tesino tahiyat akhir. Amun setelah netudokol sino langsung kita salam maka duduknya namanya duduk tawarruk meraangkun tahiyat akhir. Nah ngono kurang lebih Bapak Ibu. Wallahu taala alam. Ibu ada perlu tanyakan Ibu? Ampun. Ada perlu tanyakan? Kanggo dah karena luar tema bau. Sila, saya ke amunara sila. Udah, sampun. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Jazakumullah khairal jaza. Kurang lebihnya tiang tunas ampurayan amunara bagusna tabaid itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amunara pelih kurangna maka inone dengan bija pulungu Saran Ahmad Tulaifi tiang tunas ampun maaf sedalam-dalamnya sanara enda ongkat tiang sindikna bagus aran jeto ya sina wal abbasana anteme pada alhamdulillah pada itu ina tahu bahasa halus lalu itu ya jadi ndek nang ada tiang berenggi lalu mengumbing anten jadi jamak jadi tunas maaf sedalam-dalamnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada kedua orang tua kita selaku dengan tawata guru-guru ta murid-murid ta selaku pengurus masjid ta selaku jamaah ta siwa nyumbang berjasa di masjid ta dengan sidaman dengan seni teman kita orang-orang kita cintai orang-orang mencintai kita orang-orang pernah berbuat baik pernah berjasa li kita dengan siwa zalim menyakiti kita kepada kita keluarga tawilah hadratin Nabi al-Fatihah dan syaitan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.